salasil imtihan. Barang siapa yang tidak menghadap kepada Allah dengan kelembutan, ihsan, maka dibelenggu, dia dibelenggu dengan rantai ujian. Di sini kita lihat salasil imtihan, al-imtihan as-salasil, belenggu ujian, ujian umpama belenggu. Maka dalam hikam ini Sidi Imam Ibn Athaillah menjelaskan bahwasanya kita menghadap kepada Allah itu dengan berbagai ketaatan dan segala ketundukan. Turunkan musibah apakah pada tubuhnya atau pada hartanya, kemudian dia lari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga tunduk dalam arti mengeluhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan musibah yang Allah timpakan kepada manusia, itu yang membuat dia jadi kembali dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuan daripada musibah itu adalah agar manusia itu lari dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimanapun manusia itu akan tunduk kepada Allah, tau'an atau karha, dengan sukarela atau dipaksa. Maka hikam ini menjelaskan bahwa orang yang tidak kembali kepada Allah, tidak menghadap kepada Allah, disebabkan atau dengan berbagai ketaatan, kebaikan Allah berikan. Orang diberi ilmu, lalu diberi paham, bahkan diberi oleh Allah amal, bahkan lebih jauh lagi Allah beri dia khusyuk dan seterusnya. Sepatutnya dengan segala anugerah itu betul-betul dia menghadap jiwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika tidak menghadap kepada Allah dengan segala mulatafat ihsan itu, maka Allah akan memaksanya agar dia kembali kepada Allah dengan musibah. Maka dari situlah ulama sufi mengambil kesimpulan bahwa rubba maksiatin awrasat zullan wal kisara wa rubba ta'atin awrasat izzan wal kisara. Itu ada yang mengatakan perkataan ini adalah perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ada yang mengatakan perkataan ini adalah perkataan
Statement itu adalah dari orang-orang sufi bahwa tidak sedikit ketaatan itu membawa orang menjadi sombong, dan tidak sedikit juga maksiat justru membuat orang menjadi hina diri. Sedangkan tujuan Allah, apa yang Allah berikan agar manusia itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika di dalam beragama ini tanpa melihat rohanian, alam rohani, dia akan terjebak kepada anania, pengakuan bahwa dia telah berusaha susah payah mendapatkan ilmu dan telah susah-susah beramal, maka dia merasa bahwa dia berjasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengaku bahwa dia soleh dan baik. Padahal dalam kondisi lain, seorang muslim itu akan mengakui bahwasanya kebaikan, ketaatan adalah hidayah. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Bukanlah yang memberikan hidayah pada siapa saja yang dia kehendaki, dan menyesatkan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Sepatutnya orang melakukan taat ini berujuk kembali kepada menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hikamnya kan agak aneh. Maklam yuqbil Allahi bi mulaqafatil ihsan. Orang yang tidak menghadap kepada Allah disebabkan kelembutan ihsan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah berikan kebaikan itu, ilmunya, amalnya, lingkungannya, temannya, keturunannya, kemudahannya, dan segala-galanya. Tetapi malah membuat dia tidak menghadap kepada Allah, justru membelakangi Allah. Arti membelakangi Allah yang menghadap kepada dirinya. Kalau membelakangi dirinya, maka dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah kuyyid ilaihi, Allah belenggu dia bisa hasil imtihan dengan berbagai ujian, musibah, baik pada badannya, pada hartanya, sehingga kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya memahami dari perkataan orang-orang sufi ya, mereka memandang dosa itu poinnya itu anugerah. Itu untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kita mendengar bagaimana cara Allah memperlakukan umat-umat lain di zaman nabi-nabi dahulu. Orang yang hanya mengatakan la nu'minu laka hatta narallaha jahran, saya tidak percaya kepadamu, kepada Nabi, kecuali aku dapat menyaksikan Tuhanmu, kata Nabi Musa. Katanya lari ke gunung, ke atas bukit kursi dan menghadap Allah, pulang membawa syariat, turun dari gunung membawa syariat. Tiba-tiba Bani Israel telah berubah menjadi kafir. Padahal disuruh Nabi pernah memperingatkan mereka, fadzakirhum bi ayyamillah. Itu nasihat Nabi kepada Bani Israel. Coba ingetin dengan hari-hari Tuhan di mana Bani Israel selamat dari penghambaan Fir'aun, dibawa lari hingga sampai ke Bukit Tursina. Tapi setelah Nabi Musa turun tadi, mereka malah mengingkari dan mengatakan lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Saya enggak percaya dengan kamu
Artinya dengan pemberitaan bahwa kamu pergi ke atas menghadap Tuhan dan sekarang kembali menguasai. Kecuali aku melihat Allah dengan di depan. Ya ternyata bangsanya adalah sampai gedek. Pak Khodat Musolah. Sekarang berapa banyak orang mencari Tuhan, mana Tuhan yang sampai gedek. Ya itu rahmat Muhammad. Tapi tidak cukup paktulungan pusakum dari kumfaidul lakum. Tatubu, bertobatlah. Apa? Bunuh diri. Dulu kan katanya kalau ada kotoran dirobek. Sekarang dicuci. Mungkin dulu air nggak ada kali, sabun nggak ada. Mungkin hukuman dulu kalau maksiat terus dibunuh diri. Tapi sekarang paktulungan pusakumnya tazkiyatun nafs. Umat Rasulullah SAW ini umat yang utama. Karena musibah itu ya kalau dalam kerohaniannya dosa, dalam agama dosa itu mereka memandang Allah ingin mengampunkan. Allah ingin mengampunkan. Ini satu motivasi bagaimana agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering dengar kisah-kisah para ulama, para mufassirin, para muhaddisin, para fuqaha. Kisah-kisahnya di akhir dan ketika mereka wafat dan di hari akhirat dimimpikan oleh orang-orang yang hidup. Mereka cerita bahwa aku masuk surga bukan sejumlah kitab yang dia kan, bukan sejumlah amal ibadah yang dia lakukan. Hanya satu malam dia salat 2 rakaat dan di situ dia merasa mendapat, yang merasa paling dalam menjadi hamba Allah yang hina-hina itu ketika yang diterima. Bagaimana kalau memang orang sudah menjadi hamba selamanya? Ada yang hanya memberi makan, minum alat. Maka kita sering mengabaikan perbuatan baik yang kecil dan dengan menghargai yang kecil bahwa itu anugerah dari Allah. Karena masalahnya yang kita agungkan adalah pemberinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melakukan kebaikan kecil yang nggak berguna, di sisi Allah sangat berguna. Contoh di zaman Rasulullah, sahabat Sayyidina Abu Bakar telah menyerahkan semua hartanya, sehingga ditanya apakah engkau tidak sisakan untuk keluargamu? Sudah, mereka sudah aku sisakan Allah dan Rasulnya. Ya selama Allah ada, nggak akan takut miskin. Kita ini mikirin kalau kita mati anak bagaimana? Padahal mungkin anak tanpa kita itu lebih merdeka, lebih kaya. Kita sok mikirin dia. Artinya ada pasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan melakukan yang terbaik. Karena di sana ada fa'il hakiki, ada yang pengatur yang sebenarnya. Uniknya saya menilai perkataan orang-orang seperti hikmah ini dari testimoni mereka terhadap pengamalan agama ini. Rasanya bagaimana kalau mereka mengamalkan di atas hati yang bersih. Nah ini selalu kita dinasihatkan untuk hati-hati kepada umat Nabi Muhammad SAW yang berdosa, yang salah, dan juga termasuk yang kena musibah. Artinya bahwa dia diuji
diuji kan imtihan kan. Kalau nggak ada imtihan nggak ada naik kelas kan. Dengan adanya imtihan maka naik kelas. Saya dulu bingung. Katanya para wali itu kalau berdosa di sini kan mukhalafatus syariah, melanggar agama, itu mau dinaikkan derajatnya, Dulu kita saya mana ya dosa naik derajat, bukan mau dikemplang gitu. Nah ini bagaimana lebih memandang Allah dengan kasih sayang, dengan kelembutan. Kita pernah dengar cerita ada seorang badui anak muda bertawakal. Doanya cuma satu aja, Allah Karim. Nabi duduk pertamanya di masjid di depan melihat orang tawaf. Tapi ketika Nabi menyaksikan ada seorang muda tawafnya hanya Allah Karim, Allah Karim. Allah Karim itu kan Allah yang Maha Pemurah, murah hati, murah kalau manusia kan, murah hati, murah harta, murah pemberian, murah. Lihat muter lagi, Allah Karim. Hanya Nabi mengikutinya dari belakang. Ketika dia teriak Allah Karim, Nabi pun teriak Allah Karim. Sampai ngikutin saya. Dia merasa diledek. Muter lagi Allah Karim, Nabi bilang Allah Karim. Cari lagi. Sampai terakhir ketahuan. Nengok, rupanya dia pandang Nabi yang mengikuti dari belakang. Lalu dia berkata, andai dan bukan karena wajahmu yang cantik itu, engkau sudah aku laporkan kepada Nabi. Maka Nabi datangi, apakah engkau sudah pernah ketemu Nabi? Dia mengatakan, aku beriman dan aku tidak pernah jumpa. Dan aku datang sekarang ke kampungnya pun aku belum melihat dia. Bagaimana kalau kau melihat dia? Aku akan cium dia. Maka beliau Nabi mengatakan, ya asal Arab, wahai saudara Arab, aku Muhammad. Lalu aku bertanya, saya ingin bertanya kepada kamu. Kamu kira setelah kamu mengatakan Allah Karim, Allah tidak menyiksamu apabila kamu bersalah? Maka dia jawab, kalau Allah menyiksa aku, aku akan tuntut. Apa tuntutanmu? Bukankah dia Maha Pengasih, Maha Pemayang, Maha Pemurah? Ya. Aku berdosa, tapi mana? Karena dosa itu adalah sifatku. Tapi sifat Allah kan Pengasih, Pemurah, Penyayang. Maka malaikat datang kepada Nabi. Artinya memberikan salam kepada anak muda. Pertanyaan Nabi pun itu adalah dari malaikat. Pertanyaan Nabi, suruh tanya. Memang dengan membaca Al-Karim itu Allah tidak akan menyiksa. Jawabannya seperti itu. Maka akhirnya Allah mengatakan, karena dia akan menuntut mana sifat Karim Allah, mana sifat Rahim Allah. Dan maka Allah mengatakan kepadanya, aku tidak akan menyiksa agar engkau tidak menuntutnya. Jadi kembali apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hambanya itu jauh lebih baik dalam keadaan apapun kita. Jangan beragama itu fokus kita itu pada akumulasi zahir dan berbangga di situ. Itu justru akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang sufi menyebutnya itu menyembah ibadah, menyembah ilmu, menyembah sholat, menyembah puasa. Tapi saksikanlah bagaimana Allah telah berbuat. Maka
Imam Ibn Abbas mengatakannya mula tafatil ihsan. Kita diberi ilmu, diberi amal, diberi taat, diberi paham, diberi akhlak, diberi khusyuk. Itu ihsannya, perbuatan baik Allah yang sangat halus. Yang mungkin saking halusnya kita tidak merasa bahwa itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayaknya manusia kalau makin diberi makin hamba gitu. Kalau sama manusia, tapi sama Allah enggak. Dia makin hijab. Hijabul ilmi, hijabul amal, hijabul ibadah, hijab. Mungkin orang yang memahami agama secara teknik, bagaimana ibadah hijab? Saya sholat hijab. Dia tidak takut di dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lebih jauh daripada pernyataan Imam Ibn Abbas yang sangat dalam, bahwa seolah-olah ini orang kalau dikasih dianugerahkan taat nggak menghadap kepadaku, ya kasih musibah. Itu pun intinya adalah agar dia tunduk kepada Allah. Dia tunduk. Orang dikasih musibah itu mestilah itu Allah, ya meskipun habis segitu doang. Nah, kalau enak lupa lagi. Makanya mereka mengatakan begini, meskipun kita menyaksikan separuh dunia itu tsunami, dan kita di situ melihat bagaimana kebesaran Allah, kan kuatannya seminggu kali. Ingat Allah supaya lupa lagi. Lupa ya, itu udah berapa kali tsunami itu, nggak ingat kepada Allah. Berapa kali banjir, berapa kali kebakaran, berapa kali ya mula-mula doang. Setelah itu udah lupa lagi. Gak bisa. Meskipun berapa lama hidup tetap, kecuali membuat perubahan di dalam diri kita. Kalau tidak, ya tidak bisa. Maka mereka sering membuat pernyataan, hikam ini ada. Wali itu bukan karena banyak diuji. Wali itu adalah karena dia membersihkan jiwa. Dan alatnya itu agama itu. Secara filosofis, agama artinya isinya perintah dan larangan, ibadah itu kan. Itu pada permulaannya itu boleh menjadi sebuah khayal. Ya. Mulai manusia lahir sehingga dia disuruh belajar untuk bagaimana beribadah, mulai belajar ilmu, melatih diri beribadah, belajar ilmunya, dan kemudian dia beribadah berdasarkan ilmunya. Ini kan masih koyah. Lalu bagaimana agar tercapai kita menjadi hamba Allah setelah kita mengetahui ilmunya dan beribadah? Jadikan agama ini wasilah, pertama kan tujuan. Dan setelah diperoleh bukan tujuan, ini wasilah. Maka jadikan wasilah untuk membersihkan hati, membersihkan hati. Saya suka dengan pernyataan Said Hawa ketika beliau menilai isi kandungan Ihya Ulumuddin. Beliau membuat ikhtisar ringkesan Tazkiyatul Anfus. Beliau membuat satu jilid ringkesan Ihya. Tapi saya ambil kesimpulannya bahwa setelah beliau mengatakan secara filosofis tadi, agama dan ibadah ini mulanya merupakan tujuan khair. Setelah kita memilikinya secara ilmu dan amal, maka kita jadikan sebagai wasilah untuk membersihkan hati. Dan ini saya kutip dari Said Hawa, saya nggak lupa karena indah perkataan beliau, di mana beliau katakan bahwasanya rukun Islam ini ummut tazkiyah, induk tazkiyatul nafs. Kita soalan puasa, zakat, haji, ya. Ini induk tazkiyatul nafs. Sebetulnya orang sufi nggak perlu nyuruh baca wirid, hijab, macam-macam itu. Rukun Islam itu sudah induk. Cuman barangkali ya,
Para sufi memberikan ekstra tazkiyah ya. Dan ini pun tidak keluar dari syariat zikir yang makanya yang dipermasalahkan saudara-saudara kita katanya bid'ah karena Nabi tidak melakukan. Memang orang sufi membuatnya ini ekstra. Mereka menyangka bahwa Nabi tidak melakukannya karena mereka tidak punya silsilatul amal. Jangankan silsilatul amal, silsilatul ilmu aja mereka terputus. Bagaimana mau mengendus ya sanad amal yang dibawa oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi susah dialog itu kepada saudara-saudara. Namun yang paling penting bagaimana menjadikan agama ibadah pada aspek kedua sebagai wasilah. Yang dikatakan bahwa Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, kenapa kitab Ihya itu katakan sebuah kritik besar-besaran kepada para ulama yang sibuk kepada teks dan menampilkan agama hanya zahir saja, dan timbul ekstrim, timbul pengakuan, timbul Imam Said Hawa ini menyindir sebetulnya orang-orang pergerakan yang beliau kan masuk pergerakan, menyindir bahwa yang membuat orang-orang hulu atau tasyadud, tanatsu yang katakan dipandang buruk pada Rasulullah SAW timbul bukan dari orang yang tidak beramal, bahkan dari orang yang beramal banget namun tidak dengan rohani. Mesti orang apabila timbul aku itu sudah ekstrem, ya itu sudah tasyadud. Saya soleh, saya alim, saya lebih baik, saya itu sudah ekstrem. Maka tidak mengakui yang lain dan mengatakan yang lain salah itu sudah ekstrem. Itu disebabkan dia melakukan ibadah itu tidak zahir dan batin, tidak ilman wa tauqan. Andai kan dia melakukannya dengan seluruh genap dirinya semua zahir dan batin, justru yang ada dia menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala baik. Nah yang terakhir, apabila agama ini sudah dijadikan alat tazkiyah, wasilah tazkiyah, maka pada gilirannya ketika hatinya bersih dan timbul dari hati yang bersih itu sifat-sifat mulia, ya, maka dia memandang ibadah itu sebuah takbir, sebuah ungkapan jiwanya. Dia sholat karena dia sudah merasa hina hamba, maka ekspresi sholat itu, ya, gerak sholat itu dianggap sebuah ekspresi kehinaan yang memberikan kesan kepada seluruh hidupnya hina hamba. Ketika dia berpuasa, ya, maka dia mencapai, ya, qudsiyatul, kesucian Tuhan. Maka orang sufi menafsirkan secara kisari bahwa kullu amal ibnu Adam lahu, ya, setiap amal ibnu Adam manusia untuknya. Setiap kebaikan dibalas 10 kali lipat sampai 700. Illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa. Ukurannya itu bukan bilangan, ya, akumulasi ibadah, tetapi ukurannya aku. Yang balasannya adalah aku sendiri, wa ana ajzi bihi. Nah itu dia tahu bagaimana, ya, ketika dia berpuasa itu dia mengekspresi ungkapan jiwa semua. Ketika dia bersedekah memberi, itu hanya ekspresi jiwa yang dermawan, yang pemurah, sehingga dia tidak merasa melihat yang lahir dari akunya, bahkan dia memandang semuanya anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang punya sifat dermawannya nggak ada yang keluar kecuali adalah Allah.
Boleh jadi Sayyidina Abu Bakar semuanya. Nah, apakah engkau sudah sisain untuk anakmu dan istrimu? Ya sudah. Saya sudah sisain mereka, saya sudah kasih mereka Allah dan Rasul. Kalau kita nggak bisa itu ngomong begitu sama anak. Habis ngomong Allah dan Rasulnya mesti ada setengah hektar satu orang. Nah ini baru Allah dan Rasul. Nah ini kehambaan itu tidak ada. Kehambaan itu tidak ada. Malam yubil Allahi bimulaqafatil ihsan kuyida ilaihi bisalasilil imtihan. Wa qala radhiyallahu anhu man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha bi iqaliha. Kita sudah tahu, sudah terbayang ayat Al-Qur'an, "La in syakartum la azidannakum." Barang siapa yang mensyukuri nikmat-nikmat itu, maka dia akan terancam kehilangan nikmat itu. Ya, ini nikmat kan bukan hanya untuk perut, untuk harta, untuk tubuh kita, tapi juga untuk rohani kita. Ya. Maka barang siapa yang mensyukurinya, berarti dia telah mengikat nikmat itu dengan talinya, dengan pengikatnya, bidiqabiha. Ini boleh kata lain bahwa mensyukuri itu membawa kepada kekekalan, bahkan bukan hanya kekekalan. Kalau lihat dari Al-Quran, la in syakartum la azidannakum, akan memberikan tambahan-tambahan. Dan tidak mensyukurinya, yang disebut mengkufurinya, ini akan membawa kepada kehilangan nikmat itu. Artinya begini, orang yang tidak mensyukuri nikmat, katakanlah nikmat hidup, nikmat harta, nikmat semua, kan sepatutnya nikmat itu ya dinikmati. Tapi kita tidak disyukuri, maka nikmat itu jadi malapetaka bagi kita. Tapi kalau disyukuri, bukan hanya dia mendapat nikmat, tetapi dia juga mendapat ketentraman dari nikmat itu, kelezatan dari nikmat itu. Maka ini kan nikmat plus namanya. Coba istri, anak nikmat, ya. Semua harta nikmat. Tapi kalau tidak kita syukuri, nikmat itu berubah menjadi malapetaka. Punya anak pusing, punya istri pusing, punya kerjaan pusing lah. Apa yang kurang? Coba orang sebelum lulus sekolah, ingin lulus sekolah sampai S3 misalnya, dia membayangkan kalau udah S3 bahagia, udah S3 pusing. Allah, kalau saya bekerja gajinya 10 juta sebulan, saya bahagia sekali. Sudah dapat 10 juta, pusing, buat apa ini? Andaikan ada istri, nah, nikah, rupanya istrinya ngabisin duit mulu, pusing. Nah, kesepian karena sudah 3 tahun punya istri, gak ada anak, sampai ke dukun-dukun minta doa supaya dapat anak. Udah dapat anak, pusing. Laki-laki malah mikir kalau istri kenapa lagi mungkin pada kenangan dikit. Kalau gue pusing, gak berhenti. Coba disyukuri. Istri satu disyukuri, pasangan 4. Kalau 2 rasanya taat. Artinya, coba ayat Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Atau ada dalika apa? Allah lam apa? Allah maksudnya apa ayat ini? Satu lagi. Baik. Ini kita lihat. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Ya. Allah tidak akan merubah. Ma itu kan nikmat. Li'annahu
Allah tidak merubah. Ma itu adalah nikmat di kaum yang ada pada satu golongan, melainkan ya, yang menyebabkan Allah merubah nikmat. Nah, nikmat dirubah itu kan jadi nikmat. Apa sebabnya? Karena mereka telah merubah apa yang ada pada diri mereka. Tidak bersyukur, tidak ridho, tidak ikhlas, tidak jujur. Ayat ini menjelaskan tentang taghyirun nafs, ghayyir nafsa, islah nafsa, rubah diri. Dengan kita merubah diri kita, apabila mendapatkan nikmat kita syukur, mendapat ujian kita bersabar. Begini cara menerima anugerah Allah, maka dia akan berbahagia. Karena yang di ayat ini adalah yughayyiru ma bi anfus. Idza ghayyaru ma bi anfusihim min at-ta'at, jika dia berubah apa yang ada pada diri dia daripada ta'at, yaitu mensyukurinya dalam konteks ini, ya, maka Allah akan merubah apa yang kebaikan Allah dan kemuliaan Allah yang ada pada dia. Tetapi kalau kita tidak berubah, kita berubah dan tidak mensyukurinya, maka hancur. Ini ayat ini sesuai dengan la zakat la azidannakum inna Allah la yuhibbu al-qawmin. Allah inna adzabi la sadid. Allah tidak akan memberikan azab kalau dia bersyukur. Sebetulnya itu inna Allah la yuhibbu al-qawmin. Kan la zakat la azidannakum ini kan nikmat. Jika kamu bersyukur kepada nikmat Allah, maka akan kita tambah. Walakin kafartum, jika kau berubah kafir, bukan malah bersyukur, inna adzabi lasyadid. Jadi nikmat itu berubah menjadi nikmat, imtihan itu berubah menjadi azab. Nah ini sesuai dengan hikam ini, orang yang tidak mensyukuri nikmat terancam untuk kehilangan nikmat, karena nikmat itu sudah berubah dan menjadi berat. Tapi barang siapa mensyukurinya, justru dia mendapatkan tambahan-tambahan dari keberkahan daripada nikmat. Dan bersyukur itu ada tiga, ada dengan hati, ada dengan lidah, ada dengan anggota tubuh. Kalau dengan hati memandang nikmat itu semuanya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Nikmat yang ada padamu itu dari Allah. Nikmat kan ini umum nikmat saja. Nikmat zahir dan nikmat batin. Dan kemudian termasuk orang memberi taat apabila dia mengakuinya sebagai sombongan, sebagai pengakuan, berubah. Yang ibadahnya itu malah menjadi takabur. Adapun dengan lidah, dengan menyebut-nyebut nikmat Allah itu, amati nikmati rabbika fahati. Adapun dengan anggota tubuh itu bagaimana mempergunakan nikmat itu untuk taat kepada Allah dan mencegah dari sesuatu yang Allah tidak ridho. Jangan kita lakukan. Lebih jauh dari itu, bahwa kita bersyukur kepada apa yang Allah berikan nikmat itu, di mana nikmat-nikmat yang Allah berikan telah menutupi segala keperluan, telah menutupi segala
Istilahnya kalau dalam ekonomi itu keperluan kebutuhan primer. Kebutuhan primer. Kebutuhan primer setiap orang kan terpenuhi sebetulnya. Cuma yang jadi pikiran kita ini kan yang sekunder ini. Habis sekunder apalagi di atasnya lagi sekunder. Tertiar, apa itu tertiar? Itu kan lebih ziyadah lagi kan. Namun jika orang yang tidak pandai mensyukuri yang primer ini, berapa banyak nikmat-nikmat yang sekunder dan tertiar itu kalau tidak terasa. Nah inilah sifat fakar, sifat akal. Fakar itu tomak, kurang aja. Nah, maka orang yang mempunyai sifat kurang aja, ini juga termasuk orang yang tidak bersyukur, yaitu kufur. Maka Nabi mengatakan kadal fakru an yakuna kufran. Sifat kurang bersyukur itu membawa kepada kufur. Orang selalu kurang aja. Ini kadal fakru ini bukan orang yang miskin, orang yang kaya raya, bisnismen besar itu, yang punya tanah hektaran, itu kurang terus. Maka itu kan kufur namanya. Kadal fakru an yakuna kufran. Justru orang yang miskin beneran malah terima. Yang orang yang miskin beneran itu nggak kufur. Yang kufur itu yang banyak hartanya. Yang kufur itu banyak harta. Wong dia bisa membelanjakan semua maksiat, punya modal untuk maksiat. Itu orang miskin. Buat bini aja kurang. Maksiat perlu modal. Sekarang ada orang berharta banyak, habis untuk modal main perempuan. Akhirnya saya nasihati, kamu kawin lagi itu modalnya gak banyak. Ya bagi dia, bagi kita apa? Bangun rumah, kasih toko, kasih mobil, selesai. Tidurnya nih. Tapi untuk maksiat berapa ratus juta habis. Justru orang dikasih musibah, sakit, miskin itu lebih cepat kembali kepada Allah daripada. Makanya orang-orang seperti mengatakan bahwa ujian enak itu lebih berat daripada ujian gak enak. Gak enak itu kan orang cepat lari. Kemana larinya kalau bukan ke Allah? Wong enak itu orang malah membelakangi Allah ya. Ya enaknya saja. Nah maka jangan dikira bahwasanya yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu musibah-musibah itulah yang dikatakan bagi orang Islam, orang mukmin, segala yang nggak enak itu imtihan. Enak itu kan indah sekali. Tetapi bagi orang yang tidak mensyukuri, yang kufur itu siksaan. Orang kaum itu kan tersiksa terus hidup. Orang yang dengki itu kan tersiksa karena nggak pengen ada orang yang lebih dari dia kaya, menderita gitu. Wa qala radhiyallahu anhu khaf min wujudi ihsanihi ilaika wa dawami isa'atika ma'ahu an yakuna dzalika istidrajan laka ya Allah. Nah, ini makin yang terang benderang Imam Ibn Athaillah khaf, takutlah kepada apa? Kepada wujudi ihsanihi ilaika, kebaikan Allah kepadamu yang terus-menerus. Sementara wadawami isa'atika ma'ahu, sebaliknya kita malah berbuat buruk kepada Allah. Takut kenapa? An yakuna dzalika, kemudahan-kemudahan itu, keenakan-keenakan itu
istidrajan lak. Lebih jauh para wali itu kalau dapat karomah ketakutan itu istidraj. Karomat kan mudah. Dia ngomong, saya pengen makan kambing guling, bisa. Terus ada yang bawain kambing guling, itu kan karomah. Lebih jauh lagi karomat, misalnya koil Arab bisa merem, melek udah di Mekah. Ya tidur 9 jam di pesawat, merem melek udah di Mekah. Ya. Saya umrah sebelum umrah 2 hari 2 malam gak tidur, begitu mau ke Mekah masuk kapal sampai kaget pesawat udah landing. Bahkan merem doang itu melek udah di Mekah. Itu kan karomah. Mereka itu ketakutan karena dunia ini bukan tempat rehat ya, bukan tempat nyaman. Kita kan nyari nyaman itu gak dapat. Saya nggak ketemu hadis ini, karena saya mendengarnya juga di majelis mau'izah dari mas saya. Nabi itu pernah bertanya kepada Jibril, karena Jibril kalau datang ke Nabi itu pun ya penuh adab dan hormat. Malaikat datang kepada Rasulullah SAW. Jadi Nabi tanya, ente kalau nggak pernah ketawa, Jibril? Ketawa ya Rasulullah, kapan ente ketawa? Nggak pernah ya saya lihat ketawa. Aku ketawa ya Rasulullah ketika aku melihat hamba susah payah mencari ketentraman di dunia, karena kan kami tahu Allah tidak menciptakan ketentraman itu di dunia. Wong dunia ini darul ibtila. Orang mau ujian tenang bagaimana ya? Dikit-dikit anak pengen itu, dikit-dikit bini marah baik, habis marah baik. Ya. Bagaimana tenang? Habis ini ada, besok nggak ada. Ya. Nah, ini kan nggak ada. Kita menghindari ibtilah ini kepengen tentram. Ini yang tidak ada di dunia ini, tidak ada. Orang apabila ketika musibah dia mencoba untuk menghilangkan musibah itu. Bukan hidup dulu, pasrah dulu, hilang ya sebetulnya. Itu intinya Allah tuh mengasihani kok. Ya. Hanya dia penuh ketakutan, penuh ya ini tidak akan pernah tenang. Maka apabila dia mendapat harta terus dia menenteramkan diri di situ dan tidak mencapai. Karena seperti tadi kan, nikmat yang diingini oleh nafsu, syahwat atau keperluan fisik ini, itu apabila udah dapat, udah keenakan. Kayak tadi kan, S2 udah S3, kan dulu itu ingin itu, udah dapat, udah keenakan. Pengen bekerja gajinya 10 juta, udah dapat gak enak. Maksudnya pengen kawin, udah dapat bini, enak. Enak kan? Udah begitu gitu doang. Ya, udah. Jangan dikira orang yang nikah lagi itu dapat enak, sama banget. Ya sama aja. Ya kan segitu doang. Nggak akan abadi. Nah, maka kesenangan-kesenangan itu tidak menenteramkan mereka. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha wada'a ar-rahata wa ar-rahata fir-ridha." Mau cari di dunia ini di mana kebahagiaan, ketenteraman itu diridho. Kalau meletakkannya di ridho, maka dikatakan bahwa surga itu adalah simbol radhiyallahu anhu wa radhuhu. Dari kalimat khasyya rabbah. Karena mereka di jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhu wa radhuhu.
dari kalimat khasyiyallah. Nah maka hikmah di sini kita ya mesti takut, khaf, karena memang ketentraman kebahagiaan itu adalah orang yang di dunia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan takut istidraj dari kemudahan yang Allah berikan, sementara kita balasannya kepada Allah, reaksinya kepada Allah, responnya kepada Allah adalah isaah, bukan ihsan. Sebetulnya ihsan itu dibalas dengan ihsan. Ayatnya sangat tadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan jatuhkan mereka di mana mereka tidak mengetahui, tidak merasakan. Maka istidraj itu adalah jatuh secara sedikit demi sedikit, tadrijan, syai'an fa syai'an, sehingga Allah hilangkan sekaligus. Hikam ini merupakan jawaban katakan dari hikam-hikam di atas. Kita melihat banyak orang tidak bersyukur, lalu kemudian dia menyangka bahwa aman-aman aja nikmat yang hilang. Itu istidraj dan makaran daripada Allah. Dengan kesenangan itu dia lupa kepada Allah. Dengan kesenangan itu dia maksiat kepada Allah. Dengan kesenangan itu dia terancam, dijauhkan, dibenci oleh orang dan lain sebagainya. Itulah sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Itu adalah makar. Tadi wali itu dikasih keramat aja ketakutan. Ini untuk apa yang misalnya dikasih keramat ini? Seperti misalnya karamat itu kan firasat, itu karamat, kasyaf itu kan karamat. Kalau yang berkaitan kasyafnya itu kepada masalah-masalah gaib idhofi, itu karamat. Gaib idhofi itu artinya tahu apa yang orang-orang lain tidak tahu, hanya orang-orang tertentu tahu. Ya. Sementara dia yang jauh dari lingkungan itu dia tahu. Contoh orang bisa mengetahui 200 tahun yang lalu, ini bukan gaib beneran, ini gaib tambahan. Kenapa? Ya kita yang tidak tahu tentang 200 tahun yang lalu, tapi orang di 200 tahun yang lalu itu tahu. Nah, seperti anak hasil ujian kan nggak tahu dari dukun, kira-kira saya lulus sudah Pak belum? Nah ini apa? Gaib itu. Allah boleh memberitahu kepadanya. Bisa Allah beritahu kepadanya dengan yang baik. Seperti kisah Imam Junaidi dengan Imam Syakib Al-Balkhi sedang duduk berdua di Mekah. Lalu ada seorang anak muda yang sedang bersandar, kelihatan mengenaskan, artinya sedih. Maka dua wali ini dua-dua memperhatikan pemuda itu. Ada apa ya pemuda ini kok sedih sekali kelihatannya. Diperhatikan. Maka tiba-tiba Imam Junaidi ngomong, ada apa ya dengan si Najjar ini? Najjar itu tukang kayu, tukang mebel. Ada apa ya dengan tukang mebel ini? Sementara Imam Syakib mengatakan, mana itu tukang pandai besi itu Haddad. Enggak, Najjar itu Haddad. Najjar Haddad. Kamilai sini kamu Najjar atau Haddad? Dulu Najjar, sekarang Haddad. Ya kan kayak karamat seperti itu. Sayangnya orang itu membaca kitab karamat itu jauh ya, daripada asrar, artinya rahasia apa sebetulnya yang ingin dijelaskan oleh ulama itu tentang karamat. Ini kok jadi luar biasa. Orang juga bicara tentang wali songo ya, yang kebayang terus terbang aja. Coba sekarang orang
silakan orang bikin film wali songo, terus yang ditampilkan terus silakan. Ya. Mana syukur itu wilayah, ya, kasyaf, tidak ada. Padahal bagi mereka kasyaf dan itu semua, mereka takut mendapatkan itu, takut istidraj. Ya. Kita bawa ke sana, seorang orang cepat, lari ilmu apa lari kencang lah. Karena itu kemudahan-kemudahan. Ya. Tahu tentang yang gaib-gaib, ya, itu kan satu kemudahan. Nggak mikir, tahu aja. Nah, kemudahan-kemudahan ini sering, ya, menjadi ketakutan para aulia. Kenapa? Karena dia tahu bahwa semua itu adalah Allah fakirnya. Ngapain kita? Coba kita ingin tahu urusan orang, maka orang supaya mengatakan orang yang ingin tahu urusan orang itu min amradun nufus, itu bagian dari penyakit nafsu. Ingin tahu kenapa? Kita memang nggak tahu kok. Para wali dikasih tahu aja tentang rahasia orang. Ya, kalau boleh ditutupi. Kenapa kan yang tahu cuma Allah doang? Ngapain saya dibagi-bagi dikasih tahu? Ngapain? Capek Pak. Jangan nambahin anugerah dari Allah yang ada aja berat. Ya, kasab itu kan anugerah, bahkan semakin berat besar itu anugerah, semakin berat bebannya. Jangan dikira orang yang punya keyakinan yang kuat itu tidak berat dari mana? Berat. Seperti orang yang dikasih akal itu cerdas banget. Kasihan Pak, gak tidur selalu paham ya. Kita kan karena tidur itu karena gak paham kan. Itu karena gak paham. Coba kalau cerdas, gak bisa tidur Pak, melek aja. Karena apa aja paham, apa aja melihat hikmahnya tajam. Gitu. Jadi kalau kelamaan kenapa tidur? Ya karena gak paham. Itu beban. Seorang sufi itu dikasih kasyaf. Kasyaf ini bukan kasyaf kepada yang goib, bahkan goib hakiki. Dia diberi paham oleh Allah itu. Itu kan sering kita cerita wali dia gak bisa tidur, gak bisa makan, gara-gara anugerah itu Pak. Kita ukurannya dunianya coba Bapak dikasih duit tiba-tiba, ya 200 triliun kagak bisa tidur Pak. Gila bisa. 2 triliun itu apa artinya dibanding surga serta isinya ya? Dibanding makrifat kepada Allah itu. Nggak bisa tidur mereka. Kita jangan maksa-maksa yang bisa tidur lama-lama, nanti dendamnya bisa tidur seminggu itu. Nggak bisa, itu orang menerima anugerah yang begitu berat. Orang demen sama perempuan aja, ya, sudah dinyanyikan oleh para penyanyi, para penyair. Tidur tak nyenyak, makan tak enak, itu baru cinta syahwat. Bagaimana kalau cinta Allah? Ada orang yang soleh ngorok mulu kan? Tidak ada. Karena ada anugerah yang membuat dia hidup. Nah ini tiba-tiba dikasih tahu tentang orang yang Allah kan yang ngurus. Mau kita aja Allah yang ngurus Pak. Kita ini kan sudah selesai di ilmu Allah kan, di Lauhil Mahfuz. Iya kan? Dari dah sampai siap, dari mulai lahir sampai mati kan udah ada di ilmu Allah. Artinya kita di dalam ilmu Allah itu sudah selesai. Cuma kita kagak tahu, kita yang di sana itu kita kagak tahu yang di sana bukan kita. Nah, kemudian Allah beritahu secara perlahan apa yang terjadi itu yang ada dalam ilmu Allah. Mestinya yang kita saksikan adalah iradatuhu wa qudratuhu wa ilmu. Apa yang terjadi pada kita? Ini kehendaknya, ini kudrahnya, ini. Nah, orang yang bukan hanya mengerti secara akal, tapi dia
punya persaksian jiwa kepada hakikat ini, ya, ini namanya syuhud. Ini yang bikin mereka tuh gak tidur. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha qablahu. Apa saja yang aku saksikan, aku sudah menyaksikan Allah sebelumnya, di ilmunya, di iradahnya, di kudrat. Nah, maka bagaimana dia tiba-tiba tahu tentang orang lain? Kan ngapain? Ini juga mau orang jadi orang sufi seolah tahu apa aja. Mereka kalau dikasih tahu itu takut istidraj, ya, takut istidraj. Ini apabila orang hakikat seolah dia tahu apa aja. Terkadang ada orang sufi gayanya, dia tahu sesuatu itu ada gayanya, kayaknya kayak dukun. Ya, jika melihat orang yang kasar itu nggak perlu begini melihat apa aja, Artinya, oke, wali kita dikasih tahu, kan nggak perlu, ya betul, tahu itu adalah hakikat. Bahkan mereka, para wali jika datang orang ke depannya, lalu Allah kasyafkan dia yang diprofiin tentang keadaan dia yang gayanya kayak kiai padahal ahli maksiat misalnya, kan orang ketipu. Nah, wali kan gak ketipu. Kalau tahu, dia malu. Maka dinamakan aurat. Kita kalau lihat orang-orang, kalau dia orang soleh, mesti dia nunduk. Karena kelihatan orang, bukan orang. Lakin ini haraj. Apa haraj ini? Membuat orang apa? Kesusahan. Ya, membuat orang merasa risih, merasa saya dilihat wali, ada wali menyusahkan orang. Ini ada tradisi yang terbalik. Jadi kita hampir tidak bisa membedakan antara dukun dan orang sufi. Nah, ini satu apa namanya, kritik lah. Karena apa yang ada di buku berbeda dengan apa yang berlaku dari tradisi. Dan karena jangankan masalah hakikat itu, masalah tarekat saja banyak yang keluar dari manhaj yang sebenarnya. Baik. Nah, maka sementara Allah selalu berbuat baik, jadi ihsan kepada kita, tapi kita terus menerus. Ini jawaban di atas bahwa kita sering nggak apa-apa. Justru pujian kesenangan itu, kemudahan itu, nah, orang yang peka, kok saya nggak susah ya, kok nggak ada musibah, nggak ada apa ini? Begitu para wali, kita malah ini berkah, nenek moyang berkah, apalagi berkah ilmu saya, berkah amal saya, berkah doa maulid, berkah keturunan nabi, berkah keturunan wali. Itu yang menjadi rendah di sisi Allah. Padahal para aulia tidak seperti itu. Disebut nakal, tapi mereka tidak mengetahui. Seperti begini, orang mendapat nikmat, lupa pada yang memberi nikmat, ya, itu juga nakal. Tetapi ketika Allah memberi musibah, malah ingat sama Allah. Ini anugerah namanya. Saya dulu bingung kenapa orang sufi membela yang si maksiat ini dia ingat Allah, musibah ini dia ingat Allah, daripada yang senang dan taat dia lupa Allah. Itu orang yang hanya memahami agama teks dan sampai kepada zahir itu akan mengingkari seingkar-ingkarnya. Ya Allah, Allahu Akbar.
Akhirnya Nabi mengatakan syafaati li ahlil kabair. Syafaatku memang diperuntukkan untuk orang yang berdosa besar. Coba ini rahmat Muhammadiyah sebagai umat Rasulullah SAW. Kita selalu dinasihatkan di dalam tasawuf itu hormati umat Nabi Muhammad SAW. Apapun partainya, apapun pilihanmu, udah gak berlaku itu di dunia politiknya. Apapun pilihan presiden, umat Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, min jahlil muridi al-musi' al-adaba fatu'akhkhar al-uqubatu anhu fayaqulu law kana hadha su'a adabin laqta'a al-imdad wa awjaba al-ib'ad faqad yaqta'ul madad anhu min haitsu la yashkur walau lam yakun illa man'ul mazid faqad yuqamu maqamal buddha wa huwa la yadri walau lam yakun illa an yukhallika wa ma turid. Ya, ini merupakan jenis istidraj. Kan tadi Allah Sidi Ibn Athaillah mengatakan hati-hati dengan kemudahan-kemudahan, keenakan-keenakan, itu mungkin istidraj. Lalu dikasih contoh dalam dunia spiritual merupakan kebodohan seorang murid. Dia su'ul adab, tidak beradab kepada Allah, kurang adab kepada Allah. Kemudian sanksinya, hukumannya dia su'ul adab, ya, ditanggung, enggak langsung. Sehingga dia berkata, "Lau kana hadza su'a adabin laqta'al imdad." Ini seorang di dalam ahli tariq, ya, atau orang mungkin yang taat. Maka saya tetap sembahyang dan tinggal akan makin rajin. Ya. Kalau memang jiwa saya tidak menghadap kepada Allah, ya, tidak syukur kalau memang saya syukur adab itu ada balasannya, mana? Saya masih sembahyang, masih baca doa, masih berpikir. Kalau memang saya syukur adab, maka indah itu akan terputus dan membuat saya jauh dari Allah. Ngaji makin paham, sembahyang makin rajin. Maka orang Sufiah mereka memberikan ada satu pernyataan bahwa ketika orang tidak dipilih itu menjadi kasih, menjadi golongan ahli sirri. Orang, saya istilah bahasa kerennya katakan menjadi agen rahasia Allah. Kalau dia tidak dipilih, maka Allah sibukkan dia dengan amal. Bahwa agama ini dia lakukan ibadah, bukan dia bagaimana menyembah Allah. Orang-orang seperti itu apabila terjadi musibah atau malapetaka atau ujian dari Allah, terus dia akan menghisap amalnya. Nah, sejak awal Imam Ibn Athaillah ini sudah dimulai dengan min alamatil i'timadi 'alal a'mal nuqsanur raja' inda wujudiz zakat. Tidak lari ke Allah ketika terjadi kesalahan, kekurangan, musibah dan lain sebagainya. Karena i'timadnya kepada Allah. Pakaian kawin madan, sebenarnya madan itu sudah putus dari dia, tapi dia tidak merasa. Meskipun bentuknya tidak bertambah, ya, itu adalah merupakan putus. Ya.
itu waqad yuqamu maqam al-bukti, itu sudah kejauhan. Orang jika imannya tidak bertambah, akhlaknya tidak bertambah, dekatnya tidak bertambah, ya, itu juga sudah merupakan putusnya madat. Madatnya pertolongan Tuhan, dukungan Tuhan kepada rohani kita. Walau lam yakun illa an yukhallika wa ma turid, meskipun hanya sesuatu yang Allah membiarkanmu kepada apa yang kamu kehendaki. Ayo, Allah kasih apa yang pengen dikasih, apa yang pengen dikasih. Ya, kenapa? Karena ada jauh dari Allah, karena yang dia ingini itu pemberiannya. Coba saya Abdul Qadir Al-Jilani berdoa, mungkin kita nggak berani berdoa begitu. Beliau berani, ya Allah, jika ada amalku yang diterima oleh Allah dan kau akan balas dengan pahala, lebih baik imbalan itu berikan kepada hambamu yang maksiat. Aku hanya ingin engkau. Padahal kalau kita pikir ini pahala lagi, ini nggak cukup pahala apa? Ya. Allah mengharapkan kepada saudara kita yang baik-baik itu hanya orang yang baik. Tidak kan? Pengennya orang itu lebih rendah, lebih jauh, lebih hina, lebih ya. Itu kan penyakit. Orang makin bersih sampai kepada tingkat ya, bahwa dia gak patut apa-apa dibalas, berikan saja kepada yang lain. Kita malah merasa bahwa apa yang kita inginkan ada, kita sering itu berkah ini. Selalu kembalinya kita tidak kembali ke Allah. Para wali itu tidak mau itu menjadi balasan. Istidraj itu yang Allah jatuhkan. Lebih halus lagi mereka istidraj itu ada dijauhkan. Seolah-olah kan contoh begini. Orang tua dulu, jadi cerita-cerita orang tua dulu. Anak yang sudah berumah tangga, belum dapat kerjaan, sering lari ke orang tuanya. Kalau nggak ada apa-apa, maka bininya disuruh sana pergi ke malu sana. Ya. Itu kan ada di Lenong Bokir itu kan ada. Anak datang ya, ke rumah emak, pulang ngandut cabai, ngandut bawang, ngandut telur. Nah kalau ngomong baik banget kan ada anak yang begitu sama emak, maaf kabar dicium apa? Ada yang boleh ngandut itu, ada yang boleh ambil dari emak. Itu kan cerita masyarakat kita begitu ya. Gak tahu di masyarakat lain, ini masyarakat kita aja. Ya. Sampai emak kalau itu datang anaknya, emaknya nyuruh, udah cepet masukin ke plastik, kasih dia sebelum masuk rumah. Gak suka melihat kamu datang itu hanya untuk mengambil apa yang aku miliki, bukan menghormati aku. Yang sudah ambil begitu berdoa, ya Allah, saya kan alim, saya kan dakwah, saya kan ustaz, saya kan kiai, ambil. Meskipun Allah memberikan apa yang dia ingini, itu istidraj. Cuman di akhirat tempatnya yang apa yang kita inginin terjadi itu kalau di surga. Enggak pakai adab, pakai waktu enggak ada, karena di sana waktunya enggak kecil. Waktu itu kan hidup itu kan wujud kita kan cuma sebentar, durasinya sebentar. Itu aja membuat kita itu enggak bisa tenang. Bagaimana mau tenang? Nah kita ini semua terganggu dengan segala perubahan ini. Padahal perubahan itu sunnah Allah. Kalau mereka sudah tidak terganggu lagi. Di akhirat saja yang sudah stagnan. Karena di akhirat yang gak enak ditaruh di neraka, yang enak ditaruh di surga, udah gak berubah lagi. Gak berubah lagi, gak ada sesuatu yang yukan dirumu apa mengganggu ketenangan dia, kejernihan dia, keenakan dia, gak ada yang ganggu antara itu. Bahkan nanti apabila dia melihat Allah, baru itu surga rasanya gak enak.
Kebanyakan orang begitu masuk surga ditanya, ada yang kurang nggak? Nggak ada yang kurang. Kamu pernah susah nggak di dunia? Susah. Kagak ngerti itu. Baru masuk surga berapa menit ditanya kamu pernah susah nggak? Bingung dia. Apa itu orang mati susah? Hilang. Itu sifat kita ya, karena memang bukan milik kita. Kita di dunia aja begitu, kalau dikaya sama lupa sama susah. Kalau banyak duit, ya lupa sama susah. Begitu duit udah mau habis aja baru susah. Nah seperti itu. Maka itu merupakan kebodohan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya su'ul adab. Bagaimana orang yang buruk adab? Apa yang Allah berikan? Enak tidak enak dia tidak bersikap adab kepada Allah. Ini disyukuri, ini diridhoi, ini ditawakali, ini diikhlasi, ini dijujuri, ini dizuhudi, ini diifahi, ini ditoanahi. Ini adab. Adab. Makanya Nabi datang itu untuk memperbaiki adab, menyempurnakan adab, menciptakan adab akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nah, orang yang tidak mempunyai adab, maka dia merasa bahwa ibadahnya banyak, ya, dan dia disitulah makomnya, ya, disitulah makomnya, bukan makom ahlinya. Mereka yang mengerti tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sampai di situ dulu. Hikmah berikutnya akan sama dengan hikmah yang lainnya. Yang di atas itu tentang tentang tidak bersyukur kepada nikmat Allah, yang kufur, ya, adanya istidraj. Dan kemudian salah satu contoh istidraj adalah kejahilan seorang yang ingin dekat kepada Allah, ingin mendapatkan, ingin mengenal Allah, tapi dia tidak memperhiraukan yang ada. Dia pikir tanpa adab kepada Allah tidak akan terjadi. Itu salah satu model. Karena dia merasa dekat itu dengan amalan, bukan dekat itu. Artinya tadi ini kan ibadah dijauhkan. Dijauhkan itu tidak merasa dekat. Dekat itu orang-orang yang istidraj itu, dekat itu apabila dia telah menambah amalnya, itu dekat. Apabila amalnya kurang, masa jauh. Kalau dia maksiat, itu makin jauh. Sebetulnya bukan dari bentuk zahirnya, tapi dekat jauh itu bisa. Karena ada istilahnya jauh di mata, dekat di hati. Jauh di hati, di depan mata. Ya, dia di depan mata itu jauh di hati. Jadi dekat itu di sini. Bahkan yang dimaksud, coba Nabi bersabda bicara tentang dekat. Nabi ditanya, siapakah manusia yang paling dekat denganmu di hari kiamat? Nabi menjawabnya, aqrabun nasi minni yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqan. Jadi kedekatan itu, Nabi enggak mengatakan yang sholatnya. Sholat itu pada akhirnya ekspresi akhlak. Mula-mulanya saja koyak, kemudian wasilah, terakhir inilah ibadah yang aku syariatkan kepadamu. Itu nanti adalah ungkapan jiwamu. Maka orang sering memandang syariat itu umpama bunga yang terbit dari hati, dari jiwa. Umpama baunya durian yang keluar dari buah duriannya. Kita kan bau duriannya durian apa? Yang ada di jus-jus itu bukan durian apa? Rasa doang. Rasa durian buatan kimia itu. Penyakit itu. Kalau durian asli baru memang baunya dari sini. Kenapa? Karena
Menurut mereka ketika dia mampu melakukan ibadah, itu yang mereka katakan ala ahadin wal ma'bud. Dan mereka semakin takut kepada Allah. Saya membayanginya takut seperti gambar yang keluar di layar itu. Kan kemunculan di layar itu betul-betul bergantung kepada proyektornya. Mungkin gambar itu ketakutan, mudah-mudahan klisenya luar tidak buruk kan? Karena bukan dia. Setiap hari kita buruk. Alhamdulillah baik, alhamdulillah baik, alhamdulillah baik. Kita enggak, kurang bagaimana saya? Ilmu ada, amal ada, murid banyak, keturunan mantap. Kurang bagaimana? Kan kurang ajar. Alhamdulillah al-Fatihah. Alhamdulillah semuanya, alhamdulillah kita telah berhasil kita mengenalkan 4 hikmah